Malam guys, ketemu lagi nih kita. Udah lama gak jumpa dong, pasti pada kangen di channel YouTube-nya The Venus Enterprise. Kali ini kita mau podcast berbincang-bincang yang lebih lebih lama lagi sama pemiliknya The Winners. Bener. Tapi sebelumnya kita punya nama baru buat The Venus Enterprise. Namanya OTW, obrolan The Winners. Cus. Cus. Langsung aja. Kamera ada di sana kan? Oke. Ada Bapak siapa, Pak? Carlos. Bapak Carlos, guys. Carlos Tepes. Carlos tipis. Carlos Iya. tipis-tipis. Jadi Bapak ini selaku Pemilik. Pemilik apa ya? Pemilik kafe dan pemilik YouTube channel kita sih sebenarnya. Iya. Owner lah, maksud pemilik. Enggak, pemilik dulu, Pak. Nanti akan dijelaskan pemilik dan Owner itu. tuh bahasa apa sih ya? Iya, makanya. Owner bahasa apa? Bahasa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sebenarnya. Gitu ya? Bahasa kalbu. Bahasa kalbu ya. Oke. Lebih ganteng kan kalau di Oh, ganti jadi, dengan kata owner. Lebih ganteng. Owner. Oke. Oke. Ownernya The Winners, guys. Namanya Carlos Tepes. Morales. Tipis. Morales Risoles. Nih, Iya. karyawan kurang ajar semua. Naik Nah. gaji, Pak. Naik gaji, Pak. Hah? Nah, Hmm. nah, Nah, pertanyaannya langsung aja. langsung aja. Ini kita mau kenalin dulu ya. Ya dong, perkenalan diri dulu dong. Ini ruangan podcast kita yang baru. Jadi yang lama udah nggak di atas panggung lagi. Iya, keren ya. Biasanya kan kita di atas panggung nih. Jadi kita mau kasih info juga guys, kalau kafe kita udah berpindah lokasi guys ya. Jadi udah tidak lagi di Jalan Juanda tapi sudah pindah ke Ruko Komplek Mallnya Lembuswana. Masuk dari pintu selatan. Nanti pintu selatan itu sampingnya ada Sportation dan sampingnya lagi ada Indomaret. Kita ada di tengah. Di tengah-tengahnya, betul. Ini mohon maaf bukannya endorse tapi memang harus disebutkan kanan kirinya ada apa. Jadi selamat buat Ruko yang saya sebutkan tadi. Anda masuk ke YouTube channel kita gratis. Iya. Ngomong-ngomong kita terus yang ngomong nih. Nah, si narasumber diem aja dari tadi. Udah kalian aja, biar aja kalian aja ngomong kan. Aku ngamatin aja dari sini. Ya karena kita harus banyak-banyak pembukaan dulu Bang. Udah lama juga kan kita nggak siaran kan karena Iya. kan Jadi juga. agak kaku gitu ngomongnya Iya, ya. jadi ngomong agak-agak gimana gitu kan. Jadi langsung aja nih kita kenalan dulu sama ownernya The Winners. Gimana Pak keadaannya Pak? Apakah keadaannya sehat walafiat atau sehat wal robbal alamin? Apaan wa rabbal alamin? Gak jelas. Alhamdulillah baik-baik aja. Semoga Alhamdulillah. kalian berdua juga sehat-sehat semua ya. Ini lagi musim hujan juga Samarinda. Jadi cuacanya juga berubah-berubah gitu kan. Pancaroba. Itu pengaruh nggak Pak kalau sama ini Pak? Sama usaha kafe pengaruh nggak cuaca itu? Kalau cuaca nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya? Kantong Kak, kantong Kak. Kalau cuaca nggak ngaruh di kantong. Cuaca nggak ngaruh? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya? Yang mengaruh Pak? Yang ngaruh adalah kebijakan. Kebijakan. Nah, ngomong-ngomong masa kebijakan. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah Tapi ya. kita walaupun ini ya tetap taat lah aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Iya, Kita patuhi semua. Kita harus ikutin lah. Ya, apalagi dengan adanya pandemi ini yang semakin menggila, semua toko dan mall Lembuswana juga tutup ya sampai tanggal 2 ya. PPKM level 4. Iya. Mudah-mudahan PPKM-nya segera berakhir. Ya, kebetulan ini direkam pada saat tanggal 2 ya. Jadi kemungkinan besok ini belum ada pengumuman Pak ya dari pemerintah Pak ya, dari Iya. Pemda nih. Sampai saat ini belum ada pengumuman. Makanya besok itu kita masih bingung kan. Tapi Iya. infonya untuk semua mall di sini udah pada buka Pak. Semua usaha yang ada di mall ini kita udah buka. Iya, Mas. Jadi iya. ini udah di penghujungnya PPKM. Tapi tetap di sini kita pada buka. Jadi besok kalian harus ke sini guys. Ya, alhamdulillah ya kalau misalnya semua sudah berkegiatan kembali seperti sedia kala, karena memang dampaknya sangat luar biasa nih bagi ekonomi, bagi masyarakat. Para pedagang Para juga. pedagang juga sangat terdampak. Terdampak ya. Apa, Kan dia banyak duitnya, masa terdampak juga. Kita nih yang karyawan yang terdampak sebenarnya ya. Sebenarnya karyawan ikut terdampak. Bener nggak? Pelaku usaha itu terdampak besar juga Pak ya?
Iya, kan itu efeknya domino kan. Kalau misalnya pelaku usaha terdampak, otomatis ya Efeknya karyawan-karyawan efeknya itu ke juga karyawan. mendapatkan efek yang luar biasa juga kan. Terutama di sektor-sektor yang memang bukan esensial. Jadi ya salah satunya banyak kita dengar di berita-berita ada yang mengurangi jumlah karyawannya untuk mengefisiensi biaya pengeluaran operasional. Ada juga yang dilakukan pemotongan gaji, ya kan? Tapi insya Allah lah, The Winners tetap menggunakan nurani lah. Jadi karyawan-karyawannya di sini kita tidak lakukan pemotongan gaji. Joy, luar biasa ya Bapak ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Masuk nggak, Din? ngomong-ngomong, Keluar tuh. masuk Pak suaranya. Ngomong-ngomong Bapak baru pulang dari kantor nih Pak. Kantornya nih guys, ini kantor nih guys ya. Jadi kalian nih guys yang belum daftar di BPJS Ketenagakerjaan, tolong daftar dulu karena jaminannya semua ada di sini. Minuman Jaminan. baru ya nih? Hah? Minuman Ini gelasnya baru. baru Bang. Oh, gelasnya. Minuman juga enak sih, air jam-jam. Oke, jadi untuk kalian semua yang belum daftar, cepet-cepet buru daftar ke kantornya dari ke kita juga bisa. Nanti kita sampaikan ke ininya langsung ke owner. Ya, jadi aku mau tanya nih, sebenarnya manfaat kita dapat BPJS Ketenagakerjaan ini apa sih? Ini kan beda ya sama BPJS Kesehatan ya? Iya. Mungkin di sana ada yang belum paham nih Pak. Ada yang belum Mumpung, paham Pak. tuh. Pasti. Jelasin nih Pak. Ya alhamdulillah ya karyawan di sini sudah dilindungi program BPJS Ketenagakerjaan kan. Ini adalah program pemerintah yang memang wajib diikut sertakan oleh pelaku usaha, pengusaha. Karena regulasi udah jelas sekali, undang-undangnya ada gitu kan. Kemudian instruksi presidennya juga ada. Segala sesuatunya yang berkaitan dengan resiko dalam pekerjaan itu sudah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ayo para pengusaha dan pelaku usaha daftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, Supaya karyawan makin rajin dan giat bekerja, dan keluarga di rumah yang menunggu suaminya atau istrinya bekerja juga merasa aman. Gimana Pak usaha The Winners Pak? Kok bisa pindah ke sini kok itu bisa? gimana ceritanya itu? Alasannya dulu Pak. Iya. Alasannya dulu. Kan pasti di sana, kenapa tuh pindah gini nih? Pasti banyak yang nanya deh. Iya, betul. Ya, semua pelaku usaha mungkin berpikiran bahwa tempat adalah salah satu strategi ya untuk memenangkan sebuah kompetisi ya. Kemarin kita di Juanda memang letaknya tertutup oleh beberapa pohon-pohon besar di situ, kemudian ada tembok ya. Parkiran juga ya Pak. Parkiran juga susah gitu kan. Dan ketika kita bikin event juga nggak maksimal. Kurang luas tempatnya Pak ya. Nah, makanya pindah ke sini nih. Karena yang ada di sini karyawan-karyawannya tuh multi talenta semua. Jadi kreativitasnya tinggi sekali. Ketika mengadakan event ataupun jenis-jenis usaha, jenis-jenis kreativitas yang lain, ini tempatnya sudah representatif lah untuk melakukan segala kegiatan yang sifatnya kreatif. Jadi poin paling penting adalah tempat. Itu harus cari yang strategis dan representatif. Nah, dijelasin Pak ini, ada tempatnya nih berapa lantai, ya kan? Terus ada apa aja? Kasih tahu dong Pak, kan dari sebelumnya kan nggak dibilang kecil juga nggak sih, ya cukup aja mungkin. Tapi kita pindah ke tempat kayaknya yang lebih besar. Lumayan lah bisa dikategorikan besar. Ya, ini kan letak kafe kita yang baru di Mall Lembuswana ya. Ya. Di kawasan Mall Lembuswana di area ruko-ruko. Nah, salah satu ruko yang kita tempati ini dulunya bekas Duta Suara ya. Duta Iya, Suara. Bekas toko kaset dulu. Kalau orang Samarinda asli mungkin pernah lah Pasti membeli tahu ya. kaset atau VCD gitu kan. Nah, telah lama kosong selama 5 tahun, akhirnya disewakan. Dan kita melihat ada peluang tempat yang bagus sekali di situ. Ya, kita pindah ke sini. Kemudian apa pertanyaannya tadi saya lupa. Ada berapa tempatnya ini apa aja? Ada apa aja? Ada Fasilitas 3 yang lantai. disediakan itu? Iya, fasilitasnya ada apa aja Fasilitas. tuh? Iya, jadi Katanya ada 3 lantai. ada 3 lantai. Lantai pertama tuh kafe. Kemudian lantai kedua itu semi lounge lah ya. Jadi yang menikmati musik, suasana musik. Kemudian
untuk si penikmat mocktail ya. Kita jual mocktail juga ya. Mocktail gitu. Jadi tidak hanya kopi aja, mocktail juga ada gitu kan. Kemudian secara ininya juga lebih santai sih. Minuman kekinian lah. Iya, minuman kekinian juga, makanan juga sekarang lebih enak-enak ya. Kekinian. Karena kopinya juga mantap kopinya. Oh, enak. Ini ada makanan andalan berarti nih ya? Enak. Ada makanan yang tadi recommended. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Lantai 3? Nah, ini nih yang kita sekarang jadikan ruang podcast. Iya, ini lantai 3. Keren kan? Podcast. Tapi bisa jadi buat meeting ya, Pak ya? Tapi belum terrealisasi Iya. Pak. Itu baru planning ya. Kedepannya ini akan menjadi ruang meeting. Nah guys tuh, jadi ada 3 lantai guys ya. Jadi lantai 1 ada, lantai 2 ada, lantai 3 ya podcastnya juga ada. Jadi kalau ada podcast yang mau nonton juga masih bisa kok, masih cukup kok. Mau meeting juga mau sewa tempat bisa banget pokoknya di sini. Semilon mau live musik, mau gig ya Bang ya, nggak perlu lagi mikirin parkirannya sempit kayak di Juanda kita bingung mau parkir di mana kalau lagi rame, terus kalau lagi acara juga nggak kebagian tempat duduk. Di sini semuanya akan tercukupi. Adopsi. Tercukupi. Iya. Agak ribet juga udah lama nggak siaran ya. Iya. Jadi, Ini hostnya podcast ini sudah 1 bulan nih dia libur. lebih Pak, 1 ya? bulan setengah kalau 1 saya bulan hitung. setengah. 1 bulan setengah ya. Terakhir itu kita bikin podcast itu setelah Lebaran Idul Adha ya. Pas Julakato ya terakhir bukan? Julakato ya terakhir. Julakato. Nah itu. Nah, Setelah iya, itu, hampir 2 bulan lah ya kayaknya. Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Pokoknya sebulan makanya setengah ngomongnya masuk 2 agak bulan. belepetan. Iya, agak belepetan. Jadi mohon maaf ya agak Jadi belepetan. wajar karena Dilap aja kalau belepetan. selama 1 bulan nih Rahang nggak ada latihan nih, jadi agak kaku. Terus Pak, tujuannya pindah ke tempat yang lebih besar tuh. Tujuannya. Tadi ini kan alasannya, tujuannya dong, tujuannya. Pasti kan punya tujuan. Kenapa Iya, karena- pilih tempat yang lebih besar? Karena kemarin di Juanda sendiri kita daya tampung aja udah terlalu kecil kan ketika kita membuat suatu event ya. Kan beberapa kali ya kita bikin event musik kemarin itu. Daya tampungnya sangat tidak memadai. Gitu. Emang di sini berapa Iya, berapa jumlahnya? berapa Kira-kira kapasitasnya? orang kapasitasnya? Ya kalau dari lantai 1 sampai lantai 2 sih 1.000 orang juga cukup sih. Iya. Itu udah campur orang gaib sebenarnya. Campur orang gaib. Jadi kita 200 lah, maksimal tuh 200 300 cukup itu. Maksimal 200 ya berarti ya? Ya, maksimal udah 200. Kalau- Itu udah duduk di kursi ya. Kalau memang ada yang pengen berdiri juga nggak apa-apa juga. Yang di tangga belum ya Pak? Nah, apalagi yang memang lagi penasaran, pengen tahu siapa yang penampil live musiknya ini, bisa duduk di tangga juga. Nggak apa-apa. Yang bikin penasaran Tapi tuh ngintip-ngintip sebetulnya dia. itu lantai 2 sih ya yang bikin Nah, lantai penasaran. 2 ya. Lantai 2 tuh saya pikir udah sangat mewah lah ya. Recommended lah ya. Recommended banget. Hmm. Jadi ketika nanti mau pesan minuman, makanan di lantai 2, kemudian dengar-dengar musik yang memang musiknya itu berkelas ya, semakin lama di situ, semakin nafsu untuk menambah makanannya. Karena selain Agak-agak enak dan suasana juga nyaman. Agak-agak semi bar ya Pak ya? Semi bar. Karena Bar memang kopi. di setting seperti itu. Untuk kenyamanan pengunjung. Ini konsepnya agak berubah nih Pak. Konsep dari yang di Juanda sama yang di sekarang. Iya. Kenapa konsepnya berubah Pak? Nah, secara konsep memang sebenarnya nggak terlalu banyak berubah. Tetap kita masukkan unsur-unsur vintage juga, walaupun hanya beberapa persen. Sisanya ya yang lantai 2 terutama ya, itu ya seperti lounge lah. Yang konsep siapa Pak? Wih, kan pengen banget Nah, itu disebut yang ya konsep pastinya. siapa katanya? Yang Konsep konsep ini. siapa Ini nih? tadi ada orangnya di sini. Ini Disebut. timnya Artsy. Iya. Oh, tim Artsy. Iya, di bawah binaan Om Titan ya. Ketuanya, Om Titan. ketuanya. Iya. Itu kalau ada kantor, usaha-usaha kafe atau apapun itu, Boleh hubungin dia. kalau mau ngedesain kafenya, boleh hubungin Bang Titan. Tapi jangan Pak. Di Summer di seberang. Tapi harus lewat saya dulu. Iya, maksudnya Harus gitu. Harus lewat saya dulu biar Cuan, dapat. Pak, cuan. kita harus jualan ya kan. Jangan sampai Kan? enggak Ya, menggunakan oke. kesempatan. Nah, terus karyawannya berapa banyak, Pak? Bertambah dong pastinya dong. Bertambah pasti. Iya. Awalnya karyawan kita jumlahnya sekitar 7.250 itu jumlah karyawan pertama. Halu banget Iya. ya. Tapi karena banyak yang nggak percaya, ya jadi saya akan jujur ya. Karena kalau 7.000 nggak 7.000 ruangan untuk ini aja nggak cukup ya, apalagi Lama-lama ini ya. ngeselin juga bener. Sesungguhnya. Ya karena pandemi ya, jadi kita hanya menggunakan
karyawan sebanyak 7 orang dulu. 7 orang dan Bertambah. ya ketika nanti sudah normal pasti akan bertambah karena kan nanti akan 2 shift kan. Oh iya. Oh ada shift-shifannya ya Pak ya? Ada shift-shiftannya. Oh, bukanya dari jam berapa Pak? Bukanya. Buka dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam untuk sementara. Tapi kedepannya bisa sampai jam 1 atau jam 2 malam. Itu kalau ada event ya Pak ya mungkin ya? Kalau ada event. Oh iya. Keren guys. Jadi jamnya itu bisa waktu-waktu dapat berubah sesuai aturan pemerintah lah. Kita masih ngikutin aturan pemerintah ya Pak ya. Betul. Iya. Ini kayaknya konsepnya agak beda, pasti dananya keluar banyak. Iya, kayaknya banyak. Ini Pak menguras kantong apa menguras? Berapa miliar Pak habis ini Pak? Apa menguras emosi Pak? Enggak, mendesain kafe ini saya tidak membayar dengan uang. Oh, bayar Iya. berapa? Wih, hebat. Bayar berapa? Ya, Apa? saya hanya mendoakan aja, mendoakan si desainer ini supaya dunia dan akhirat dia diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Berarti cukup didoakan saja. Iya. Terima kasih ya Om Titan ya. Dan bilang terima kasih gitu ya Pak ya. Iya. Ayo diminum nih, gelasnya keren loh. Kita minum BPJS dulu, karena guys. kerjaan. Keren, Ayo keren. ikut. Minum. Wajib. Minum ya. Daftar. Sampai lupa aku mau nanya apa tadi ya. Oi. Pasti ke ini kan. Ke Distract. distract sama gara-gara. Iya. Cuman bilang terima kasih gitu ya. Oh iya. Ruangan podcastnya ini bisa disewain nggak Pak? Nah. Iya. Nah, memang di Samarinda belum ada kan yang menyewakan ruang podcast. Jadi Setahu saya belum ada. Belum ada kan? Setahu saya. jadi orang-orang kreativitas yang di luar sana yang ada di Samarinda ya, anak-anak muda atau yang orang-orang milenial, anak-anak milenial maksudnya, kemudian Siapapun lah ya, orang-orang tanpa- kolonial ya yang umurnya sudah 40-an ke atas. Kolonial. Nah, itu bisa menyewakan podcast ruang podcast ini untuk dijadikan menyewa Pak, menyewa. iya, kita sewakan. Iya. Untuk dijadikan konten-konten kreatif. Terserah. Jadi yang mau Konten kreatif sewa seperti mau apa. bikin podcast gitu Iya. kan, bikin konten, boleh disewakan di sini. Boleh, boleh. Tanpa batasan ya Pak. Jadi nggak ada syarat lah mau umur Menyewa berapa. bukan disewakan. Kalau disewakan kan dia yang menyewakan. Menyewakan. Iya. Kita sewakan ke orang Kita lain. sewakan ke orang lain gitu maksudnya. Gitu. Menyewakan. Bukan Dan jangan lupa sewa bayarnya dengan uang, jangan dengan doa. Cukup saya aja yang mendoakan. Untuk ngeselin ya? harga-harganya dihubungin inilah pihak yang berwajib. Iya. Ya, Pihak dari Cafe di Wendo sendiri. Iya. Ya karena di di Dua Industri ini kan ada yang divisi enterprise ya. Nah, untuk melakukan kontak penyewaan ruang podcast bisa dengan Bang Fandi, nanti ada tertera nomornya di mana Iya. nih? Di atas kah di bawah? Bang Mau di Pandi. ujung ya? situ. Di Iya. samping. Oh, oke, di sini. Iya, iya. Bisa. Jadi cuman podcast saja Pak yang menyewakan tempatnya. Ya, Yang disewakan. Yang disewakan. Ya tadi menyewakan. Ini ruang meeting juga bisa. Bisa, meeting Kami room. sewakan juga. Untuk ruang podcast juga bisa. Tadi Launch Pak, launch. tadi Bisa. ada Lo bisa kalau misalnya mau ulang Ulang tahun, tahun reuni atau gitu. reuni, kalau misalnya kangen sama sekolah-sekolah, kan ini udah lama kita nggak sekolah nih buat anak-anak milenial nih, Mau reuni ya Pak? mau reunian nih, tapi tunggu pas sudah normal ya keadaannya ya. Iya, iya. Boleh nih disewain tempatnya. Pokoknya semua tempat bisa tadi Koki si Amat disewain. nanya bisa nggak disewain buat arisan tempatnya? Ya, bisa. Untuk ibu-ibu, Arisan. arisan di sini menggibah semakin keren. Iya benar. Gibahlah di The Winers, oke? Apa ya? Tadi tujuan udah, alasan udah, sukanya udah. Dia mah Apa? suka-suka aja dia mah. Ya suka-suka aja, orang bayar pakai doa. Iya. Iya. Gak ada sesuatu yang mengganjal Pak yang ingin disampaikan. Oh banyak sekali yang mengganjal. Itu yang saya mau tahu itu. Dari kafe banyak sebelumnya sekali. atau kafe yang sekarang? Keluarkan Pak. Perbandingannya keluarkan. apa tuh Pak? Pak keluarkan Kafe Pak. dulu Pak. sama sekarang. Dua-duanya mengganjal. Keluarkan Pak. Apa yang mau Dua-duanya dikeluarkan keluarkan ya, Pak. dikeluarin Tenang, aja sekarang. tenang. Tapi ini jangan ya karena berbicara mengenai Internal ya? ganjal itu Ganjal. bahaya karena masuk dalam kategori psikotropika. Itu Itu ganja Pak. Oh, itu ganja. Narkoba ini ganjal, mengganjal Iya, iya, iya. sesuatu yang mengganjal lain. Jadi apa Pak? Pasti Apa ada nih? perubahan lah ya, perubahan Lebih lah ya. spesifik pertanyaannya yang mengganjal yang apa nih? Apa Di nih? antara dua tempat yang sebelum dan sekarang Lebih nyaman mana? membangunnya itu lebih effort yang mana? effort biaya kah effort apa nih? Dua-duanya semua. Pikiran, biaya,
terus kalau biaya nggak masuk, dia pakai doa tadi. Iya. Pikiran, Aja pakai doa. Saya nanya. pikiran, Ya semuanya ya Pak. pikiran lah. Tatap mata saya. Itu akan terlihat ganjalan-ganjalan yang ada di hati dan pikiran. Iya, jadi ada beberapa yang menjadikan pelajaran kita yang ada di Juanda ya. Dari segi pelayanan, kemudian dari segi promosi, itu yang harus kita lebih tingkatkan lagi. Kalaupun memang segala sesuatunya di kafe pertama Juanda. itu belum terlalu maksimal, karena memang tadi udah disebutin kan bahwa tempatnya terlalu mepet sama gedung yang lain sehingga terlewat terus ya. Jadi dari jalan itu tidak terlihat. Kemudian tempat parkiran yang sangat sulit sekali itu. Nah, ketika pindah di sini udah gak ada alasan karena ini parkiran luas sekali nih. 10 kali lapangan bola. Jadi mau parkir Mau parkir di mana traktor bisa? 10 juga masih bisa. 20 juga bisa traktor. 50 juga bisa. Dia kayaknya ngitungin parkiran deh. Iya, Luas ya? jangan-jangan bos tukang parkir. Iya, kayaknya Atau sih. punya parkiran juga. Karena salah satu pengunjung selalu mengatakan di Juanda adalah susah parkir. Iya sih memang benar. Karena dia terlalu dempet dengan jalanan juga, jadi Iya. tidak ada lahan buat parkir. ya, Akhirnya dia tidak jadi berkunjung dan dia kita lewat kehilangan aja, pelanggan. dia lewat aja. Jadi sekarang nggak ada alasan lagi tuh guys. Nggak ada Semuanya teratasi. Ya, betul. Semua alasan, kesalahan, masalah apapun yang di Juanda belajar dari situ tuh teratasi di sini gitu Pak. Iya, betul Mengatasi sekali. masalah tanpa Ganjalan. Saya tuh sempat mikir ya kemarin. mikir Dulu apa? waktu kita sebelum pindah kafe itu, Mikir apa? aku pikir dapat di mana gitu tempatnya. Mungkin lebih sempit, lebih apa. Aku nggak nyangka loh dapat di sini tuh. Itu semua karena doa yang tadi Iya, Bapak bilang doa. dia tidak pernah membayar dengan uang tapi dibayar dengan doa. Iya. Akhirnya doa dia dikabulkan, dikasih tempat yang super ini. Iya. Betul nggak Pak? Memang jodoh ya sama pemilik Tapi ruko yang tempat itu ini ya. termasuk jodoh-jodohan juga kan ya Pak? Iya, Mau jodoh. sebagaimana usaha Bapak mencari tempat, kalau bukan jodohnya ya bakal. Kalau nggak kepikiran awalnya tempat ini ya, nggak kepikiran sama sekali kan? Nggak kepikiran. Kita malah ada beberapa tempat ya yang kita sudah hampir ini ya. Kita survei udah berapa hari cari kesana kemari dengan Iya. Pak Owner ya, Iya. cari kemana kemari itu nggak dapet. Hmm. Pas lihat iklan hari ini, iklan tuh baru 2 jam Iya, betul. tayang, kita langsung survei langsung aja. Itu pun berebutan guys, Iya. Iya. berebutan guys. Jadi bukan hanya kita ketemu sama orang yang langsung deal, enggak. Enggak. Penuh Memang. perjuangan dan doa Memang lagi. pembayaran pakai doa itu lebih cepat dealnya memang. Iya, makanya kalian apa-apa harus pakai doa. Iya. Kekuatan doa lebih jauh dahsyatnya dibanding dengan kekuatan uang. Itu tancapkan ke pikiran kalian. Pak, ini iurannya pakai doa. Nah, kalau iuran jam sostek ini menggunakan uang ya. Karena aplikasi tidak menerima doa ya. Karena bayarnya menggunakan aplikasi nih. Iya, betul. Iya. Jadi apa lagi nih yang mau kita omongin nih? Ya. Nah, sekarang gini dari sisi karyawan ya, dari sisi karyawan pembedaannya untuk Ada yang di berbeda, Juanda, Kak? Ada yang berbeda, Kak? Di Juanda dan di Lembuswana. Mana yang lebih lebih antusias gitu loh untuk meningkatkan produktivitas? Apakah Siapa di dulu Juanda ataukah di Siapa dulu? Lembuswana? Aura atau aku nih? Bapak. Gantian dong, karena aku Karyawan nanya. katanya. Dari segi Oh. karyawan. Iya, Dia dari nanya. sisi Kenapa karyawan. jadi owner yang nanya kita? Iya kan? Iya kan nanti gantian nanyanya. Iya. Jadi karyawan ini di apa istilahnya tuh? Dia nge-podcast kita balik nih. Iya, makanya ini karyawan tuh kayak disaring lagi gitu ya Pak. Ini berarti baru semua karyawannya Pak? Enggak. Pertanyaan saya belum dijawab tadi. Iya, cuma ini masalahnya karyawan baru semua kan? Iya, ini karyawan Baru nanti saya akan jawab. baru semua, betul. Nah, baru semua. Fresh graduate. Yang lebih apa? Fresh graduate. Lebih antusias, Yang lebih sekarang kreatif, guys. Yang sekarang guys, karena lebih bersemangat, dilihat lebih dari inspiratif. karena yang dilihat lebih semangat itu yang sekarang gitu. Iya. Mungkin yang sebelumnya mungkin semangat juga, tapi untuk apa ya, ada plus minusnya lah. Kalau dari sisi Banyak karyawan minusnya sih. lebih apa ya? Mungkin karena tempat baru, suasana baru, Jadi semangatnya baru gitu. semangatnya baru. Tapi enggak juga sih Bang, karena kalau dilihat dari semangat mungkin bisa dinilai ya, tapi ini apa ya? Mungkin tanggung jawabnya lebih
Jadi berbeda lah ya. Jadi kita tanpa kita suruh mereka sudah tahu tuh semua pengerjaannya tap gitu. Jadi sedikit aja ngasih briefingnya tuh hanya sedikit aja. Iya betul. Untuk saya pribadi ya. Oh. Udah tuh tadi jawaban saya begitu tadi. Gitu ya. Saya ada tuh jawaban aku. Pertanyaan tadi apa Pak? Lupa saya sampai. Iya, pembedaan. Perbedaan karyawan yang lama dengan karyawan yang baru. Bukan, suasananya. Suasananya lebih Dia semangat bertanya Dia pada bertanya karyawannya. Iya. Iya. Gimana perbedaannya? Berbeda yang sekarang kalau aku sih. Lebih suka Iya. yang mana, di Juanda kah? Kenapa Bapak yang nanya ya? Kan saya yang mau podcast. Harusnya saya yang Kan belum bertanya ditanya, sama- belum dijawab. Kan Tanya. tadi saya udah jawab, Pak. Bang Fandi belum, Mas Fandi belum. Kalau saya lebih semangat yang di sini sih. Karena apa ya? Lebih bisa mengeksplor kita punya kreativitas. Nah, itu bedanya kafe-kafe Cafe The Winers dengan kafe-kafe yang lain di Samarinda. Di sini karyawannya secara mandiri mengeksplor kreativitasnya, sehingga yang ada di sini adalah hasil kreasi mereka semua. Dibebaskan dong Pak ya. Iya. Karyawannya dibebaskan untuk Jadi- berkreasi Pak ya. Dibebaskan. Jadi bukan berarti kafe-kafe yang di sana tidak bagus juga, tidak, dan juga bukan berarti karyawan-karyawan sebelumnya juga tidak bagus, tidak. Tapi di sini kafenya lebih mengeksplor punya kreativitas dirinya masing-masing Untuk karyawannya. Gitu aja sih. Jadi nanti takutnya kalimatnya. Jadi kan ada juga tuh kafe yang kalau misalnya karyawannya Pak, saya mau bikin ini nih, bagus nggak? Oh nggak boleh. Iya, Nah iya. kalau di sini tuh nggak ya? Enggak. Oh silakan. Enggak. Kita suka di sini asal- malah lebih suka berdiskusi. Ah. Jadi ada ide yang menarik, ya silakan dieksekusi. Karena sepanjang itu untuk kepentingan dan kemajuan kafe, mengapa tidak kan? Seperti itu. Iya. Yang penting kan cuan Pak ya. Yang penting doa. Oh doa. Ya. Doa lagi. doa lagi memang Iya. tidak jauh dari doa karena kekuatan doa itu. Iya. Doakan saja, semoga cuannya banyak, itu maksudnya. Terus ngomong-ngomong makanan recommendednya dong Pak, sama minuman recommendednya ini kan semuanya karyawannya baru dong, pasti punya Iya. menu-menu yang Pastilah, recommended, pasti. guys. Pasti. Jadi saya sudah pernah coba ya untuk makanan dulu. Untuk makanan Oh Bapak udah coba sendiri ya? Iya, yang tersedia di sini ayam betutu ya. Kemarin saya Ayam plecing ya. betutu Iya. plicing. Wow, itu bagi yang kangen sama Bali ya kan. Karena kita beberapa bulan ini ya agak kesulitan untuk Buat travel, untuk traveling. traveling lah ya, untuk berwisata. Nah, yang kangen sama Bali ya, Pulau Dewata, makanannya tuh apa? Bisa ke sini. Ayam Ada di betutunya sini, ada di mantap. sini ya? Enak, di sini ada ayam betutu namanya. Harganya standar ya? Harganya tidak bikin kalian Nggak nyampe 40.000 tidak ya? sampai Nggak ada yang mahal. 40.000 ya? Nggak ada, Dari nggak ada. menu ya? Nggak ada. Murah. Iya, iya. Murah. Murah. Dengan fasilitas segede ini, dengan harga semurah itu, saya bertanya. Worth it Pak. lah. Worth it lah. Worth. Worth it. Worth it. Makanannya ada juga mie goreng Jawa ya. Mie goreng Jawa. goreng Jawa. Kemudian nasi goreng kebuli. Terus apa lagi? Toast bread. Toast bread. Oh, Nah. toast breadnya itu tuh mantep tuh. Toast bread avocado. Nah, Avocado tuh yang toast bread wih. avocado. Recommended itu. Iya. Kalau kalian pernah makan makan makanan yang Latin ya, Meksiko atau apa gitu. Kan sausnya menggunakan avocado kan. Iya, Nah, di iya. sini ada tuh. Enak pokoknya. Enak gitu ya. Nggak bikin enak. Iya. Ini kita ngomong jujur guys karena kita udah coba gitu. Jadi nggak yang ngadi-ngadi ya. Kita nggak suka yang ngadi-ngadi atau lagi halu-halu. Kalau nggak percaya buktikan aja, datang ke Iya, sini. jadi Nah, kalau nggak kalau nggak percaya, percaya, kesini aja. datang rasain. Kalau misalnya nggak enak, gak usah datang ke sini nggak apa-apa. Kalau nggak enak uangnya saya kembaliin 2.000 Untuk parkiran. untuk parkiran. Oke. Kalau dikembaliin dia bilang nggak enak terus, tapi makannya habis gitu. Enggak, pada saat saya ngomong uangnya saya kembaliin. Makanya udah lain Ona. Nah, itu makanan. Nah, minumannya nih nggak kalah enak. Enak banget. Kalau kopi udah pasti ya. Kopi juga kita pakai barista-barista yang memang sudah memiliki jam terbang yang bagus juga. Jadi kalau kopi sih udahlah, udah pasti enak. Kemudian selain kopi, yang non kopi ya, ada minumannya mocktail, milkshake yang minuman terkini ya. Itu juga Kekinian, luar biasa enak. kekinian. Dan kadang-kadang kan anak-anak milenial nih kalau disuguhi minuman yang cantik bentuknya, pasti ingin foto dan tampilkan di IG-nya kan. Ya. Nah, Ada itu kita di sini. udah bagus lah, spotnya bagus, kemudian sajiannya penampilan dari minumannya juga dikemas secara bagus juga. Jadi instagramable ya buat anak-anak kolonial, milenial sekarang lah. Milenial. Milenial. Nah, selain itu juga ada juga minuman yang memang rekomendasi lah. Apa Pak? Mocktailnya Pak?
mocktail. Iya, ada apa aja, Pak? Terus Sunburst, ada Ya. Aura Sky. Itu juga cakep warna-warnanya. Ya rasanya juga enak juga. Ada honeymoon. Jadi Honeymoon warnanya juga. tuh bagus-bagus banget guys. Jadi packagingnya juga tempatnya tuh bagus. Jadi buat kalian post juga keren deh Keren pokoknya. lah. Gitu. Iya. Mau coba cepet kesini. Jadi cocok juga untuk lunch ya di sini, lunch Iya. atau dinner cocok. Jadi kita packagingnya memang Karena emang kita ini ya ngerubah konsep ya. Iya. Ada resto di sini. Lebih Nah, betul. Karena The Winers sendiri kan sekarang udah jadi namanya udah The Winers Cafe, Resto and Lounge. Jadi agak udah berubah. Lengkap sudah. Iya, jadi packagingnya itu penampilannya tuh Iya. kayak minuman itu, Iya, tapi sebenarnya itu betul. mocktail. Jadi kalian sempet kan, pasti sempet bingung, Betul. sempet ini kan ke Nah, distract. kenapa ada lounge-nya di sini? Heeh. Karena memang di sini adalah pusat perbelanjaan. Jadi bagi bapak-bapak yang Nungguin. menemani istrinya belanja, Nungguin. kalau kakinya lagi pegel, tidak bisa mengikuti Ngantuk matanya, irama ngantuk. jalannya Ngantuk ibu-ibunya, matanya. atau sambil ini sambil ngedumel kan, istrinya keliling-keliling mall, bisa istirahat di lounge sambil nunggu istri belanja, Sambil karaoke. nikmati kopi, bisa karaokean juga, Iya benar. Sambil dengerin musik ya. sambil dengerin musik juga, Itu karaokean atau live musik gitu yang mau main tuh nggak kena biaya kan, Pak? nggak kena biaya. Keren guys. Jadi, Jadi- kalau karaoke di luar kan kena biaya bang ya, Iya. sejam 2 jam, di sini enggak. Jadi kalau kalian mau karaoke yang penting syaratnya adalah Tapi Beli ingat menunya. suaranya harus bagus dan pesan makanan. Jangan juga nyanyi suaranya tidak bagus kemudian teriak-teriak. Itu akan Langsung mengganggu auto pengunjung yang dimatikan, lain. langsung auto dimatiin itu langsung mixer tuing. iya. Jadi semuanya tadi udah dijelasin tuh guys. Iya, Ya betul. banyak yang berubah pokoknya sampai podcastnya aja nih kita berubah nih. Berubah Nih banget. mic-nya bener-bener kalau deket aja Kayak suaranya. Sarini banget ya. Keren ya? Iya. Kayak Sarini ya. Iya. Ini kenapa sih kok banyak Banyak perubahan, aksen Pak. gold ya sekarang ya? Iya. Banyak perubahan Aksen sama gold. kata-kata Iya, betul. motivation. Aksen gold. Terinspirasi dari mana, Pak? Nah, memang selain warna hitam ya, Mm. adalah warna-warna gold ya di sini. Hmm. Gold itu adalah lambang kejayaan. Lambang Pak. kejayaan ya. Ya. Mohon maaf Pak, dipotong. Boleh pesan minum, Pak? Saya ngantuk, Pak. Aksen minum Bapak apa? mau Boleh, minum? boleh pesan minum kopi deh, kopi. Bapak mau sekalian? Kopi deh. Atau Minum Bapak. aku air putih aja. Minum Bapak. Ya, kopi dah. Kopi, Bapak. Berarti cut dulu nih ya. Nah, enggak, terus Nggak aja. langsung Nggak apa-apa, Pak. Lanjut aja, Pak. Oh, lanjut berarti. Nah, ini obrolan antara laki-laki dan laki-laki nih sekarang, guys. Iya, iya. Oke. Iya, perempuan keluar. Jadi aksen gold ini melambangkan kejayaan tadinya ya. Iya. Nah, di KP sebelumnya itu yang nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada kayaknya. Nggak ada, nggak ada. Selain hitam, aksen-aksen warna ini sih warna vintage kan waktu Iya, di iya. Juanda. Karena melambangkan kolonial kemarin tuh di Juanda. Kolonial ya. Iya, kolonial. Tidak juga sih. Jadi lebih ke vintage lah yang dulu itu. Tapi banyak juga sih orang-orang bilang kalau kebanyakan orang sih yang nggak suka vintage itu membosankan loh sebenarnya. Betul, betul. Vintage Bagi sebagian kalangan remaja, Ah, warna vintage itu ya membosankan. iya. Walaupun ada kesan klasiknya kan. Ada Tapi bagi orang-orang yang memang menyukai klasik sih dia betah-betah fine-fine aja. Iya. Fine-fine aja. Nah, terus ke masalah live musiknya sendiri tuh. Live musiknya itu tiap hari apa aja Pak rencananya itu? Dalam seminggu ada berapa kali? Iya, kalau kita ngikuti jadwal yang di Juanda kan malam Kamis, malam Sabtu, malam Minggu kan. Itu adalah jadwal untuk gigs sih. Iya. Nah, gigs itu Nah, ini sekalian kita bahas. apa tuh? Iya, Yang gigs ya? acaranya. Iya, bisa. Sekalian kita bahas nih. Nah, kebetulan nih Mas Fandi ini adalah dia yang memegang Winners Enterprise ya. Jadi kayak gigs atau live musik dan kemudian mengundang tokoh-tokoh untuk dijadikan narasumber di podcast. Jadi nanti kita bisa bicara diskusi kapan-kapan aja, jadwalnya untuk melakukan gigs itu. Iya. Kalau dulu di Juanda itu malam Kamis, malam Sabtu dan malam Minggu. Nah, kita ini menunggu nih keadaan normal nih. Kalau sudah normal kembali, bisa jadi jadwalnya disamakan. Malam Jadwalnya Kamis, disamain ya? malam
Sabtu dan malam Minggu. Iya. Ya. Udah datang aja nih orang. Udah habis pesan kopi, ngantuk guys. Soalnya perubahan jadwal kerja. Emang masih beda buka kan. ya? Nggak buka sih, kita udah tutup karena kan ikutin PPKM aturan mau kan. Oh iya. Ini kan jadwal kerjanya berubah. Iya, Jadi jadwal. kita pagi dari pagi Iya, betul. startnya. Jadi aku agak ngantuk, kita pesen kopi yang Biasanya kita recommended. turun kerja habis sore, maghrib ya. iya jam 5 maghrib, sampai jam jam 1 jam 2. Aduh. Iya. Kerja pagi lagi ya, Pak. Betul. Tapi tidak mengganggu ya, tapi Pak ya? gini loh, selama buka di sini tuh aku jadi tidur tuh cepet, lebih Betul. cepet tidur, lebih awal bangun. Betul. Betul. Pasti istrinya seneng dong. Padahal bohong, malam begadang ngedit. Kan Ini istrinya sebentar seneng ngedit kalau lagi cepet. nih kan. Ntar ngedit lagi nih. Iya, masih kekurangan anggota. Ada yang mau bergabung Nah, di Winers Enterprise betul. Yang jago ngedit. tapi syaratnya multi talent. Multi Bisa apa aja? talenta. Bisa Bis- jadi PR, public Iya. relation, bisa juga sebagai editor videografi, Operator juga bisa. YouTube. Bisa yang lain-lain juga pokoknya semua Iya. ya, Pak. Iya, kemudian Bisa bisa- nyanyi, bisa main musik. Langsung aja datang ke sini, daftarkan diri kalian di sini. Ayo, ya anak Samarinda lah. Kalian kan Samarinda. kreatif semua tuh. Ayo Bisa lah sini. hubungi admin, nomornya nanti ada di Di bawah. bio-nya The Winners, juga ada Instagramnya. Iya. Kalian bisa hubungin ke situ ya. Jadi yang minat. Kalau kamu kekurangan apa nih? Waitress ya? Aku kekurangan PR tapi pengen cewek, kan aku di sini cewek sendiri, guys. Aku gak ada Waitress atau temennya. PR? Ah, Waitress atau PR? PR. PR ya? Kita nggak mau sebut itu waiters karena kalau waiters cuma sekedar mengantarkan makanan dan minuman. Bener. Ya. Tapi kalau PR itu harus berhubungan dengan masyarakat luas, banyak di luar sana. Yang ini ya apa? Tem- Pergaulan. pergaulannya luas. Dan lah. komunikasinya Cewek ya dicari ya? Aktif. Cewek. Cewek. Kita Ya. kekurangan cewek banget nih. Jadi Cewek-cewek yang di yuk sana. para cewi-cewi Hmm. yang pengen syaratnya apa? namanya Syaratnya apa kalau cewek? Syaratnya yang paling penting adalah Punya banyak temen? good Looking attitude, good looking, and banyak temannya. and good vibes juga. Itu aja sih. Iya. Ya selebihnya sama lah, syarat-syaratnya kayak yang lain. Iya. Yang jelas ciwi-ciwi merapat lah, yang pengen gabung. Iya benar. Masih ada kesempatan nih karena kita belum dapet juga. Sebenarnya sih bukan belum dapet, kemarin-kemarin juga banyak yang lamar ya Pak ya, tapi Tidak sesuai. Dengan banyak kriteria. syarat yang tidak sesuai dan tidak Kriteria, masuk ke kriteria kita gitu. Iya. Bukan berarti kita nyari cantiknya aja Enggak. Bukan berarti nyari apa? Kalau yang ganteng udah pasti Pinternya. ganteng semua, tenang Iya, aja. betul. Enggak, tapi yang istilahnya yang multi talent dan pergaulannya luas, itu sih yang penting. Iya. Iya, betul. Betul Pak? Pergaulan luas ya, bukan pergaulan bebas ya. Pergaulan Pergaulan luas. luas. Itu digarisbawahi. Jadi tadi saya keluar ada pertanyaan, nggak ada lagi kan? Ada tadi. Oh, ada. Kami ngobrolin yang lain, masalah laki-laki antara laki-laki. Wah, Kamu nggak usah denger. saya akan dengar nanti setelah ini siaran. Denger aja. Nonton di YouTube channelnya The Winners Enterprise. Ih, udah Tapi lama memang- Pak nggak bikin konten karena hampir sebulan setengah. Iya, 2 makanya ada 1 bulan Berarti lebih ya. Bapak ada persiapan nih buat konten-konten berikutnya. Pasti kan Iya, ini juga nungguin Pak. Rencananya mengundang siapa deh Pak? Habis ini? Iya dong Pak, pasti kan mau grand opening Pak. Bapak Iya. mau grand opening atau udah opening Pak sebenarnya nih Pak? Kita ini mau grand opening, Hah? tapi kan terhambat sama PPKM? PPKM level 4 itu. Jadi ya Ketunda? gak usah ada lah grand opening ya. Karena semua tahu kan The Winners seperti apa kan. Yang jelas tahu alamatnya lah. Tapi mau mempersiapkan inilah konsep gigs dan konten-kontennya Oh iya, udah iya. dipersiapkan ya Pak ya? Ya nanti Event-event Pak, Bapak mau bikin event, event persiapan ya? kemudian setelah setelah PPKM ya, kita mungkin mengundang, bisa jadi tokoh politik, tokoh masyarakat, artis lokal, selebgram boleh selebgram. Iya. Kalau misalnya mau Deket pilkada nih Pak. nah kalau pilkada boleh nih yang mau kampanye lewat konten kita nih. Boleh. YouTube The Winners Enterprise boleh. Boleh. Ayo Boleh. partai-partai. Nanti rencananya kita mau kerja sama juga Pak ya untuk yang masalah itu ya. Iya, betul. Sama TV swasta ya. TV swasta. Hmm. Kita tidak sebutkan namanya, Iya. inisial aja. Inisial aja. Tit. Suka dukanya Pak ngebangun ini Pak sebulan setengah, ya hampir 2 bulan lah. Suka duka persiapannya, suka duka hati Bapak dan pikirannya. Gimana Pak? Iya. Atau sama aja kayak yang kafe yang pertama? Sama sih, karena segala sesuatu itu dibangun dari pertama hobi ya, hobi dan niat baik sih. Mm-mm. Kalau apapun itu
hambatan dan halangannya ya akan terhapus juga, karena satu sisi hobi itu memang mahal, tapi di balik itu hambatan-hambatan yang terlintas di hadapan kita juga tidak jadi masalah akhirnya gitu kan. Satu itu, kemudian adanya niat baik, karena memang selama berapa tahun kita 2020 sampai 2021 banyak sekali kan PHK massal gitu kan, banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaannya. Nah, kami ini membantu program pemerintah membuka lapangan pekerjaan, termasuk misi Doiners juga. Iya, misi Doiners lah, untuk kemanusiaan juga lah, kita membantu sesama. Makanya dari kemarin kita buka lowongan kerja nih, belum ada nih yang melakukan pendaftaran gitu ya. Iya, betul. Berarti di Bener sendiri udah hampir setahun ya Pak ya berdiri ya? Kurang lebih setahun. Nih kan kadang banyak, bukan banyak yang nanya sih, mungkin yang pengunjung lama di kafe yang lama di Bang mungkin bingung juga kan. Ini banyak banget kan orang yang ada di kafe lama kan kadang suka bingung nih, ownernya yang mana sih? Yang itu ownernya, ini ownernya. Tidak apa-apa, semuanya dianggap semua owner itu tidak apa-apa. Tapi guys, yang owner yang benernya itu sebenarnya tiap hari ada. Cuman karena dipikirnya mungkin itu tamu atau temen ya kan, atau tukang son ya kan, tukang wallpaper kita kan nggak tahu karena dia tiap hari kan ada. Tukang pijat panggilan juga ada yang kayak gitu. sih tukang parkir karena tiap hari ada di depan standby. Jadi orang mungkin pikirnya si yang ownernya yang mana sih, ownernya terlalu low profile ya. Terlalu low profile. Aku kadang nggak tega ngeliat owner ini sampai ikut beresin kursi juga. Dia tuh suka ikut turun tangan gitu. Jiwa sosial tuh tinggi banget. Iya. Dia gitu. Sosialis ya enggak? Jadi buat kalian yang bertanya-tanya gitu kan yang mana sih ownernya ya? Ya itu orangnya. Ownernya. Ya. Jadi baru kita tampilkan owner yang sesungguhnya. Ini di YouTube Enterprise baru pertama kali ini ownernya The Winers hadir di. Berapa bulan kita jalan Bang? 2 bulan ya? 2 bulan. Setelah belum puasa ya? Setelah berapa video tuh? Ya hampir 3 bulan lah ya. Bulan ya? Nah baru kita tampil ini. Memang sengaja guys, kita nunggu momen yang pas. Dia nggak mau di podcast terus. Iya memang nggak mau gitu. Jadi pas betul memang kita pindah lokasi, jadi pas kita tampilkan. Pengennya di bawah belakang layar. Iya. Oh di belakang layar. Cuman sekarang layarnya ketip angin, jadi kebuka juga. Kebuka juga gitu ya. Dan layarnya juga ke sekarang cukup besar, jadi bapak kena mau dimanapun bapak kena, Iya, nggak bisa di belakang layar lagi pak. Betul sekali. Gitu. Jadi owner. Jadi memang kadang-kadang terlihat ikut turun tangan kan. Saya untuk membantu rekan-rekan semua, karena karyawan saya anggap juga sebagai mitra sebenarnya, mitra kerja, biar secara status di area pekerjaan juga tidak ada kesenjangan lah. Tapi kan Pak, kalau suatu pemimpin itu begitu kan ada nih sebagian anak buah yang malah melunjak. Itu pernah ngerasain nggak? Ngegampangin gitu. Ngegampangin. Ya, oh ini ownernya enak nih, enak aja. Betul, jadi humble, dipikirnya humble. Dipikirnya humble, jadi dia sewenang-wenang gitu. Betul. Jadi ngatasinnya gimana tuh Pak? Ya karena memang banyak orang pintar. Manusia diciptakan oleh Tuhan itu kan semuanya adalah produk yang luar biasa gitu. Tidak ada yang cacat gitu, tidak ada yang reject. Jadi semua manusia diciptakan oleh Tuhan itu pintar semua. Yang membedakan adalah attitude. Nah disitulah makanya ketika saya turun tangan, untung aja masih turun tangan, belum turun kepala. Kalau turun kepala, breakdance namanya kan gitu. Nah jadi itu support sih sebenarnya. Support ke karyawan supaya terlihat si owner aja nih mau nih kerja begini gitu kan, masa saya cuma leha-leha aja gitu ya kan gitu. Tapi kan sebagian ada juga Pak yang betul yang udah dikerjain nih sama ini, jadi ya makanya itu yang membedakan orang pintar dan orang pintar harus dilengkapi dengan attitude juga gitu ya. Attitude juga. Jadi kayak tidak dianggap owner kali ya, dianggap kayak temen kadang. Ya gampang aja gitu kan. Ya saya dianggap owner ketika tanggal 1 pas gajian. Itu baru saya dianggap sebagai owner. Itu pada tunduk-tunduk semua tuh. Ya, itu tanggal 1. Sebelum tanggal 1 udah pada senyum-senyum tuh kalau owner duduk di depan. Tapi kalau sebelum lepas tanggal 1, owner duduk di depan dicuekin. Sangat kurang ajar. Ya, guys.
Enggak kok, karyawan di sini baik-baik semua kok. Ya, karyawan yang lama juga baik-baik. Iya, Bukan berarti kita PHK atau ganti secara apa sengaja ya Pak? Enggak ya Pak? Enggak. Memang mereka punya tempat lain untuk bekerja. Ada tempat yang lebih bagus mungkin ya. Dengan sendirinya pada ngeresign dengan sendiri. Jadi ya sudah. Itu keputusan. Kalau mereka mau balik lagi gimana Pak? Kalau mereka balik lagi, boleh, tapi di kafe yang lain. Berarti ada sesuatu nih. Iya, berarti ada sesuatu nih. Saya nggak ikutan loh. Nah, enggak, jadi gini, ketika komitmen itu sudah dilanggar, kan bekerja di suatu perusahaan adalah sebuah komitmen, ya kan? Ketika suatu komitmen sudah dilanggar, pasti norma-norma yang lain, kaidah-kaidah yang lain dengan sangat mudah dilanggar. Karena salah satu kita bekerja di suatu perusahaan adalah komitmen, integritas, trust itu penting. Mungkin nggak gini Pak, mungkin mereka belum punya pengalaman pernah kerja di suatu tempat yang memang ada komitmennya, ada tanda tangan surat kontrak, atau memang dia biasanya cuma jaga kafe, kerja di kafe gitu kali Pak? Ya mungkin. Gitu. Mungkin. Oh. Dia jawabnya mungkin aja. kan saya nggak tahu sebelumnya seperti apa. Tapi yang jelas gini, ketika seorang warga negara Indonesia gitu ya, yang sudah memiliki identitas dan dianggap sudah produktif dan mampu lah bersaing ya, berkompetisi gitu ya, silakan masuk ke Dwainers. Karena kriterianya sih nggak terlalu susah-susah amat sih, apalagi di zaman sekarang ini kan semua serba digital. Jadi kalau untuk belajar mengenai kreativitas malah lebih dimudahkan sekarang kan dibanding zaman dulu. Sama aja nggak sih Pak sama kafe-kafe yang lain sebenarnya syaratnya? Ya nggak tahu ya, mungkin aja ada yang sama, tapi Dwainers rata-rata hampir sama deh. Nggak, Dwainers beda. Beda ya? Beda sekali. Kalau nggak percaya, datang aja ke sini. Pasti akan istilahnya auranya pasti berbeda lah, atmosfernya juga berbeda. Dari segi pelayanannya, kemudian orang-orangnya hangat, sambutannya hangat. Coba ke sini. Ya memang beda sih guys, karena aku yang baru di Samarinda gitu ya. Ya bukannya membedakan, tapi ada sesuatu yang lebih ditampilkan di kafe inilah, sesuatu yang membedakan dari kafe-kafe yang lain gitu guys. Bukan berarti kafe yang lain jelek, enggak, sama aja. Semua tuh sama, tempat tuh butuh kenyamanan, mungkin makanannya, minumannya, tapi kita punya sesuatu yang beda, itu aja sih. Karena beda itu adalah warna. Nah, sesuatu yang beda itu kan yang dicari. Hidup itu adalah warna. Kalau semuanya cuma hitam putih kan bosen gitu. Betul. Jadi harus lebih berwarna biar hidup lebih cemerlang. Tapi ini tadi sedikit warna. Ya kan sedikit lebih beda lebih baik kan? Iya. Dibanding sedikit lebih baik. Jadi kita pilih yang berbeda tapi lebih baik dibanding yang lain. Untuk harga ada perubahan nggak Pak? Untuk harga kita mengikuti karena kita masuk dalam area Mall Lembuswana, ada sedikit perbedaan tapi ya masih dalam batasan wajar lah, masih terjangkau lah untuk harga. Masih terjangkau. Ya wajar aja sih guys, kan 3 lantai masa harganya sama kayak di Juanda ya, nggak mungkin juga ya Pak. Nanti sekali. kepalanya Bapak pindah. Pindah kemana kepalanya? Pindah ke samping, pindah ke belakang. Ada lagi? Nah, ini kan Aku ngantuk banget nunggu kopinya nih. Iya, ini kopi mana yang datang nih? Aku Ini banyak ini ya, banyak kalimat-kalimat motivasi juga ya. Iya ini. Pak. Dan memang salah satunya bisa diartikan gitu Pak. Ya ini sebenarnya sih yang kita selalu bacakan setiap pagi kan ketika briefing kan, kalian kan mimpin briefing kan, arahan-arahan itu. Ya inilah ininya sih garis besarnya semua gitu. Jadi semua kalimat-kalimat motivasi juga harus disuntikan gitu. Ini di mana-mana ada nih Pak, nih kata-katanya nih Pak di setiap lantai guys. Ya ini jadi ciri khas ya, kalimat Faber Ace. Ciri khas atau Fortunae Sway. apa sih? Ciri khas ini. Ciri khas. Ciri khas. Apa Pak sebutan tadi? Ini kamu kalian keliling aja di kafe-kafe Samarinda. Kalau ada tulisan seperti ini, pasti tidak ada. Yang ada cuma ada di sini. Coba Pak sebutannya diulang Pak. Pak sebutannya diulang Pak, nanti yang lain nggak mengerti baca. Ini kalimat mutiara sih dari seorang filsuf ya dari Yunani. Itu hidup mungkin di
zaman udah ratusan atau ribuan tahun yang lalu bahkan. Ya termasuk ini juga sih, termasuk cendekiawan filsuf juga. Saya lupa namanya nih. Boleh nanti di apa? Di searching, di googling bisa tuh. Ini Faber es Quisqui Fortunae Suae. Coba apa artinya? Kan sudah sering kan? Artinya kurang lebih begini maknanya. Kita yang menentukan hidup kita sendiri. Iya. Iya kan? Setiap orang adalah penata atau perancang nasibnya sendiri. Nah, ya. Itu guys. Gitu ya. Searching guys. Jangan bermalas-malasan. Karena nasib itu di tangan kalian. Semakin kalian hidup bersemangat, antusias, kemudian kreatif, punya komitmen, ya insya Allah lah kedepannya pasti nasib akan berubah menjadi lebih baik. Kenapa Bapak milih kalimat ini? Kan banyak kalimat-kalimat betul, yang lain. Betul, karena memang kalimat ini nggak jauh-jauh beda sih dengan anjuran-anjuran dari spirit dari Nabi Muhammad SAW kan, Rasulullah. Kenapa nggak milih semakin bumi dipijak, semakin kita ini kan bisa semakin di depan. Iya. Itu kan juga punyanya salah satu ini iklan motor kan. Iya, iklan motor itu mah. Iya, banyak kalimat-kalimat motivasi ya. Dingin banget ya ruangannya. AC ya Pak? Iya, ini AC-nya. Ada berapa Pak AC-nya Pak? Ini setiap 1 meter kita ada AC-nya. Jadi kalau kalian berkunjung di kafe, oke jaket Pak. Gue harus pakai jaket karena memang sambutannya hangat di sini dari karyawannya. Jadi saking hangatnya, walaupun hujan, dingin cuacanya, gue harus pakai jaket karena di sini penuh kehangatan. Jadi walaupun dingin banyak AC, tetap berasa hangat. Berasa hangat. Oh. Begitu. Kok pakai AC bisa ngerokok gitu? Iya. Iya. Keren dong. Keren. Kan di mana-mana ada exhaust. Sini ada exhaust guys. Tapi di lounge itu juga guys ya, di lounge itu kita AC, tapi masih boleh bisa merokok, masih sangat boleh bisa merokok. Karena kan di mana-mana yang namanya tempat kan Pak, ada yang di luar tuh khusus merokok, ya kan? Iya, makanya. Itu yang di dalam pakai AC, no smoking. Itu buat saya nggak nyaman. Yang nyaman banget di sini. Jadi AC tetap merokok. Ya karena ini sih memang lega sih ruangannya, nggak tertutup banget kan. Jadi asap rokok pun tidak mengganggu pengunjung yang lainnya, dan memang sih exhaust juga ada di mana-mana juga. Nah, jadi bagi ya itu tadi yang bapak-bapak nemanin istrinya gitu pengen ngerokok gitu, daripada keliling-keliling di mall kan capek kan, ya tunggu di lounge-nya The Winner saja. Karena waktu kemarin kita opening Santo ya guys ya, ada pengunjung kan Pak datang di atas AC nggak bisa ngerokok, bisa Pak bisa ngerokok, bisa ngerokok kan tuh kayaknya. Surga ya? Iya, dia kayaknya surga bagi perokok ya? Karena memang di mana-mana yang namanya ngerokok itu kan bukan ditaruh di perokok, bukan berarti harus dia minum kopi ngerokok terus taruh di luar kan panas juga ya Pak. Jadi di sini beda gitu guys, makanya nyaman banget. Iya. Tapi memang kalau yang nggak suka ngerokok bisa di lantai bawah juga. Di bawah juga, di bawah pun nggak panas. Nggak panas, dingin kok. Jadi enak lah ya, adem ya Bang ya. Adem. Pokoknya percis banget di samping Indomaret. Jadi kalau yang ke Indomaret tuh aku sebutin lagi deh, jangan lupa ke The Winner. Enak banget deh tuh masuk endorse. Ya. Ini sambil di googling ya, besok ini masih PPKM level 4 nggak? Atau sudah turun? Karena kan belum ada keputusan. Sampai sekarang belum ada informasi. Saya juga belum ada buka-buka HP juga nih. Belum ada. Belum ada ya? Sampai terakhir tadi security bilang ya, sih. Ini kan doa-doa para ini juga ya, doa-doa para pelaku usaha juga kan. Ya gimana lagi kalau misalnya mereka tidak ada pemasukan dalam 1 bulan gitu ya, untuk menggaji karyawannya, untuk biaya operasional segala macam kan butuh biaya juga. Nah ini kalau PPKM ini perpanjang terus, satu persatu akan rontok semuanya. Kasihan nasib-nasibnya ya Pak ya. Iya, dan apa ya? Sangat terjadi kesenjangan sosial, kemudian banyak orang kelaparan. Satu yang kita khawatirkan, kriminalitas itu bisa terjadi di mana-mana. Karena kalau orang udah lapar ya kan, ini sudah di PHK, kemudian anak istrinya kelaparan di rumah, apapun bisa dia lakukan sebagai kepala keluarga. Ini ada yang unik di situasi PPKM. Di mana-mana tempat itu tutup, mengurangi karyawan ya. Tapi kenapa di The Winner malah nyari? Buka dan malah nyari. Itu yang unik guys. Tapi ya kita dapatnya juga dari orang-orang yang
di PHK. Jadi banyak cerita, bukan cerita banyak sih ya, ada beberapa cerita ya Pak. Dia memang kena PHK juga di suatu tempat, pengurangan karyawan juga ya, alhamdulillah masuk ke sini. Ya bersyukur gitu intinya. Jadi tidak memikirkan banyak hal, yang penting komitmen, tanggung jawab sesuai sudah diterima. Gitu. Ya kita istilahnya untuk melakukan hal yang membantu sesama ya. Kita lakukan yang skup kecil dulu, melakukan hal yang kecil dulu. Karena dari hal yang kecil itu kedepannya bisa menjadi besar gitu kan. Karena The Winers sendiri juga belum besar-besar juga, belum besar-besar amat juga gitu kan. Nah kalau misalnya nanti kedepannya juga The Winers berkembang dan bisa saja akan membantu banyak orang lagi kan yang memang kehilangan pekerjaannya. Silakan. Jadi kita nggak tutup, malah pindah ya Pak. Terus kalaupun Bapak ada di posisi yang sama gitu, Bapak lebih baik ngurangin karyawan atau ngurangin gaji Pak? Kan harus dijawab kan? Iya benar. Ya kita akan diskusi. Opsinya apa Pak? Opsinya betul. Kita akan diskusi dengan karyawan. Kita harus berpikir terburuk dulu karena memang yang namanya di situasi sekarang ini ya segala atau semua pelaku usaha juga mengalami dampak yang sama kan. Iya pasti. Ini sama aja kayak kayak buah apa namanya, buah simalakama. Atau udah ada buah yang lain nggak ada? Ada. Si malakama nggak? Si malakama atau si malakampret apa? Si malas-malasan. Iya jadi kita akan diskusi lagi dengan si karyawannya. Yang jelas kalau kita menggunakan nurani ya, Nah ini pemimpin daerah atau pemimpin yang lebih besar lagi dari itu, berpikirlah dengan nurani gitu ya. Ketika kita melakukan PHK massal gitu, ada beberapa keluarga yang memang nantinya akan kelaparan di sana. Jadi sebaiknya lakukan diskusi, kemudian apakah mau gitu ya dikurangi upahnya atau apa gitu. Toh hanya sementara aja kan, ketika sudah PPKM sudah selesai, wabah sudah selesai, kemudian operasional udah berjalan kembali normal ya kan, itu akan ditingkatkan lagi seperti sedia kala gitu. Coba Bapak aja udah jadi kepala daerah, aku pilih nih kalau begini nih caranya nih. Gimana guys, kalian mau pilih nggak guys? Iya. 2024. Jangan lupa. Coblos baliho yang ada di sana. Enggak, saya nggak kepikiran untuk jadi terjun di dunia politik. Tapi kebanyakan ya orang yang berpikiran seperti itu, justru dia nggak mau nggak mau mencalonkan diri sih biasanya. Iya betul. Pak? Kenapa betul. ya? Karena memang ini kalau kita bicara ini ya, kadang-kadang ada beberapa pengusaha yang memang niatnya memang mau bantu aja ya. Memangnya niatnya memang bergerak di bidang sosial dan tidak mau dipublikasi banyak seperti itu. Nah, apakah kan kalau misalnya jadi pejabat publik kan lebih bisa membantu sebenarnya. Betul. Iya betul. Kan? Betul. Tapi ketika kita menjadi pejabat publik kemudian ya kayaknya. Kemudian kita ya? mau mengeluarkan kebijakan-kebijakan, pasti ada kepentingan-kepentingan yang memang nantinya akan berbenturan. Gitu ya? Nah, sama halnya dengan Bapak sebagai pengusaha gitu Pak? Ya kita sebagai pengusaha ya pinginnya pemimpin daerah ini atau pejabat publik ini yang mengeluarkan kebijakan yang mendukung pengusaha gitu ya, sehingga pengusaha juga tidak terdampak terlalu hebat gitu dengan adanya pandemi seperti ini. Bukannya UU Omnibus Law itu sudah mendukung pengusaha banget ya? Iya nanti kita bisa diskusi lah mengenai ini, harus ada orang yang secara ini di bidangnya secara ya. klasifikasinya ya. Iya, secara dia bisa menjelaskan secara detail ya mengenai undang-undang Cipta Kerja kan, Omnibus Law lah. Iya. Memang kemarin sempat di demo kan, karena beberapa pengamat politik juga mengatakan bahwa undang-undang itu sangat berpihak terhadap pengusaha dan condong menginjak hak-hak dan hak-hak lah si tenaga kerja. Jadi ada kaitannya gitu ya Pak. Yeah. Kenapa kita bicara seperti ini? Karena Bapak Onore sendiri kan sebagai pengusaha gitu kan, buka usaha ini. Jadi berharapnya semua para
yang punya usaha dagang kah atau dagang apa pengennya sih selesai PPKM ini biar Iya, tidak betul, berdampak betul. pada semua masyarakat yang semakin hari itu semakin menurun dan semakin stres buat menghadapi ini Betul, semua. betul. Semua stres, semua Kasian, merasa depresi. Apalagi setiap hari kita baca di media kan Ya, iya. COVID, kemudian meninggal, COVID meninggal. Seharusnya media juga atau pejabat publik juga mengeluarkan informasi yang sedikit tidak menakut-nakuti lah. Bukan menakut-nakuti sih, dikurang-kurangi lah dampak dari COVID yang akhirnya kan terlalu banyak tuh akibat COVID nih meninggal dunia, COVID meninggal, akhirnya kita ngerasa depresi, kemudian imun juga menurun kan, seperti itu. Kalau pemerintah ya dikurang-kurangi lah informasi yang menakutkan seperti itu. Kita sama-sama menjaga juga. Sudah datang minumannya. Nih Pak, untuk semuanya nih kira-kira berapa persen lagi Pak yang belum jadi? Kira-kira berapa persen Pak ini Pak? Semuanya dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 untuk di winner sendiri. Paling ruang podcast sih, tinggal ruang podcast aja. Ini pun paling tinggal masang apa? Dimasang tinggal karpet, sedikit-sedikitnya kan? aja ya Pak ya. Sampai baliho di depan tuh ada tuh besar sekali guys, itu semuanya tersedia lah gitu ya, lengkap. Ih enggak apa-apa, terus ini kamu lihat tengah nih. Kopinya nih ngantung nih. Aduh. Kopinya di sebelah sini. Enggak apa-apa. Nggak kelihatan. Ngumpet-ngumpet, jangan liatin kamera. Maaf ya. Nih baristanya tidak boleh di publik. Tangan siapa tuh? Ada gambarnya. Gambar siapa ini? Itu kopi apa tuh? Beans Papua Wamena. Nah ini nih, ini paling favorit ya. Beans, kopinya itu pakai beans Wamena ya. Papua Wamena. Papua Wamena Siapa? sama satu lagi Flores Bajawa ya. Iya. Dari Ba- mana, Pak? bagi penyuka kopi, aduh ini Tidak perlu disebut namanya. Tapi ini apa, dark medium atau light? itu light. Yang light ya. Iya. Karena masih ada stok yang lama, belum dapat stok yang Ini baru. buat bapak-bapak nih yang sambil nemenin istrinya Ikutan belanja, ngopi bisa ngopi-ngopi. Apalagi kalau ngantuk kan, ngopi, ngerokok, udah surga banget deh. Ini aku minum Ayo, adalah mari kopi. cappuccino guys. Sumpah ngantuk banget. Tapi kopinya sedikit aja. Jadi semuanya udah berapa semua ya? persen tuh ya Pak? Hampir 90 ya Pak ya? Saya pikir udah 95% sih, tinggal sedikit aja sih. Jadi grand openingnya untuk sementara kita tunda-tunda dulu lah. Iya, karena memang kita masih belum tahu situasi belum seperti memungkinkan. apa. Iya. Kalau kita bikin grand opening nanti menciptakan kerumunan-kerumunan dan itu akan membahayakan juga. Kira-kira Bapak ada yang kurang Pak? Mungkin saya kurang ini nih, ini kurang ada sesuatu yang kurang, mungkin Kurang serat gitu ya? bukan kurang serat, apa sih, kayak kurang ditambah kah apanya, tempatnya Ya, kah? saya pikir cukup deh, untuk sementara cukup dulu sih. Tempatnya atau bukan konsep apa sih itu Bang? Temanya gitu, maksudnya mau nambah lagi kan ini podcast semua YouTube ada, lounge ada, cafe ada, mau nambah lagi nggak gitu? Bukan Iya. konsep, bukan. Belum ada terpikir sampai sejauh Sudah itu cukup ya. lah ini. Ini cukup dulu lah, karena memang yang pertama kita juga secara sumber dayanya kan masih belum banyak kan, kita masih belum banyak sumber dayanya, SDM. SDM-nya. Nah, kedepannya lah itu. Ya doain aja nih, doain harus berkembang terus, makin Amin. jaya gitu kan. Jadi ya paling tidak sedikit membantu lah untuk orang-orang yang di luar sana tidak bisa mendapatkan pekerjaan, ya kami bisa lah. Suka dukanya Pak? Kan tadi sudah suka dukanya. Harapannya Pak? Harapannya tadi juga. Tadi kan udah harapannya. Berarti udah semua Pak? Sudah semua. Sudah semua dijawab Bang. Betul. Dan kita langsung saja di pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan pamungkas ya Pak? Yang to the bone. Iya. Atau yang mana nih? Pamungkas yang to the bone atau yang mana nih lagunya? Wah, pertanyaan pamungkas. Kapan gajian? Pertanyaan yang terakhir. Kapan gajian? Baru kerja 2 hari udah gaji. Kapan gajian? Gaji naik nggak? Di Pantai Gading pun sebulan baru digajian. Gaji naik nggak? Gaji naik nggak gitu ya? Pertanyaan terakhir ya. Doanya pasti sama. Harapannya udah. Iya. Suka dukanya udah. Udah semua sih sebenarnya. Iya, harapan berarti. Udah. Nggak apa-apa kalau mau diulang lagi kan? Enggak sih, udah cukup. Udah. Nggak ada yang diberatkan Pak. Apa? Nggak bikin sakit kepala, nggak ada yang diberatin. Atau sakit badan, sakit kaki Pak. Sakit apa Pak? Sakit kepala.
Ya guys. Oke, Jadi memang sih bisa dilihat ya di di view-nya kalau kalian buka YouTube ya. Kemudian ada perubahan di ruang podcast ini. Memang sih ini lebih mewah. Memang selain untuk podcast juga buat room meeting ya. Ruang meeting. Maksimal 20 bisa. 20 bisa. Bisa. Jadi kalau misalnya bingung nih rapatnya di kantor terus ya gitu kan, boleh lakukan meeting di sini, atau pengennya aduh kita Zoom meeting selalu di ini nih. Kan sekarang lagi musim nih Zoom meeting kan, webinar atau anak sekolah juga kalau misalnya lagi ngerjain tugas-tugasnya kan melalui mahasiswa juga kalau lagi pendadaran gitu kan. Pendadaran. Bisa, karena kita juga menyediakan wifi juga kan. Tapi di launch juga bisa ya Pak? Bisa, mau di launch bisa atau mau meeting di sini juga bisa. Ini lebih lebih privat lah ya. Lebih privat. Oh ini banyak lah ya, banyak tempatnya yang juga digunain. tenang, Gak berisik banyak suara-suara. Gak berisik lah, karena kan kita agak ke tengah kan, jadi suara-suara kendaraan tuh nggak masuk ke sini. Iya. Jadi ya buat orang yang meeting untuk jajaran-jajaran yang manajer ke atas lah ya, atau bahkan kalau misalnya dalam satu perusahaannya punya karyawan yang memang jumlahnya pas sama ruang meeting ini, bisa digunakan sih. Gitu. Atau Bapak punya niat mau buka cabang? Oh pasti. The Winners ini kedepannya juga pasti akan buka cabang di mana-mana. Tidak mau kalah dengan Pecel Family. Tidak boleh disebut. Semua dianggap family. The Winners Family. Sampai dia buat sepeda juga kan? Family, ada kan sepeda family? Bikin bumbunya juga ada. Jangan mau kalah sama Pecel Family. Setiap kecamatan ada. Hebat Pecel Family, hebat. Oke. Karena keluarganya banyak mungkin. Jadi semuanya dianggap keluarga. Itu aja. Ya. Jadi kita kedepannya lebih antusias ya, lebih bersemangat. Kita sama-sama membangun The Winners Cafe, Lounge and Resto ini untuk menjadi cafe yang ternama di Samarinda, karena cafe ini adalah kumpulannya orang-orang yang kreativitasnya tinggi ya. Ya bagi teman-teman di sana anak-anak milenial, tidak juga menutup kemungkinan untuk bapak-bapak yang sudah kolonial yang memang kreativitasnya tinggi, mau bikin konten kreator, bisa di sini kita fasilitasi dengan baik. Oke? Selesai ke podcastnya malam ini. Terima kasih Bapak Owner The Winners sudah menyempatkan waktunya yang sibuk sekali dengan pekerjaannya di luar sana sampai datang ke sini. Memang dia punya, datang tiap hari ya kan. Dan podcast kita berakhir sampai di sini. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa ya, stay tune terus. Kita bakalan ngasih buat event-event. Tunggu event kita, ini eventnya menarik banget. Jadi kalian stay tune terus. Kita udah siapin, udah planning untuk event-event itu. Jangan lupa di subscribe, like, and comment-nya di YouTube channel kita The Winners Enterprise. OTW dulu, bye-bye. Kopinya.